Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah wa sekalian, malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan melanjutkan kajian ilmu fikih ya, dari kitab Sahih Fikih Sunnah, masih membahas tentang nawakidul wudu ya, pembatal wudu. Masih di nomor 3 ya sekarang. Ya, silakan Ustaz Irfan dibaca dulu. Baik, Ustaz. Halaman, um, bentar, Ustaz. Kitabnya mana ya? Eh, Itu 29. oh ya, An-Naum Al-Mustagrik ya, ini Ustaz. Contoh. Um, Iya baik. itu Pak. Qala al-mu'allif, hafidhallahu ta'ala, wa nafa'ana bima fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asalis, An-Naumu Al-Mustagrik. Mustagrik, Ustaz. Iya. An-Naumul Mustagriku alladzi la yabqa ma'ahu idrakun. Ikhtalafatil atharul waridatu fil wudu'i minan naumi wa ta'aradat zawahiruha fahunaka ahadithu yadullu zahiruha ala annahu laysa fin naumi wudu'an aslan wa ukhra yujibu zahiruha anna nauma Laisa fi hadathun. naumi wudu'un ya. Laisa fi naumi wudu'un asna. Ana laysa fin naumi Sim wudu'un laisa ya. aslan. Naam. Ahsanallahu. Wa ukhra yujibu zahiruha anna nauma hadathun. Fadhahabal ulama'u fiha madhhabaini. Madhhabul jam'i wa madhhabut tarjihi. Faman Berarti ini dhahab madhaba ya karena dia adal ya. Badal. badasa. Madhabal jam. Madhhabal jam'i wa madhhabat tarjihi. Faman dhahaba madhhabat tarjihi imma asqatal wudu'a minan naumi mutlaqan wa qala laisa bihadatsin wa imma aujabahu mutlaqan wa qala an-naumu hadathun wa man dhahaba madhhabal jam'i qala an-naumu laisa hadatsan wa innama huwa madhinnatun lil hadathi wa haula ikhtalafu fi sifatin naumi alladhi yajibu minhu al-wudu'u fahadhihi salasatu masalika masalika lil ulama'i natafarra'a minha samaniyatu aqwalin wa hiya al awwalu an-naumu la yanqudul wudu'a mutlaqan wa huwa mahkiyun an jama'atin minas sahabati minhum Ibnu Umar wa Abu Musa al-Ash'ari wa huwa qawlu Sa'id bin Jubair wa Makhul wa Ubaidah as-Salmani wal Auza'i wa goy wa goyrihim wa hujjatuhum al awal hadithu Anasin hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fa shalla bihim asani wa an qatadah qala sami'tu Anasan yaqul kana ashabu Rasulillah yatawaddau sami'tu min ai wallah wa fi lafz yantadha fayan'asuna hatta ta apa nih Sat? Tah Hatta tahfiqo. takhfiqo oh. Tahfiqo. hatta takhfiqo ru'us hatta takhfiqo ru'usuhum thumma yaqumuna ila sholati asalis hadithu bani Abbasin qala
bittu inda khalati Maimunata. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ila eh, janbihi al-aisari fa akhadha biyadi faja'alani min shiqqihi al-aymani faja'altu idza ugfitu ya ugfitu Ustaz. Eh, Hah? Gua itu atau gitu. Agfaitu ya'khudhu bi syahmati udhuni qala fa shalla ihda asyrata raq'atan. Rabi' hadithu bani Abbasin fi mabitihi inda Maimunata wa fihi uh, wa fihi thumma nama sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatitahu au khatitahu thumma kharaja ila salati wa fi lafzi thumma wa fi lafzin thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Ya, cukup dulu ya. Ya, ini yang ketiga ya, membatalkan wudhu. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama itu yang keluar ya, apa namanya, dari dua dua jalur ya, dua lubang, kubur dan dubur. Itu baul, goit ya, dan juga arih ya. Yang kedua itu mani, wadi dan madhi ya. Dan sekarang yang ketiga, anaumu mustagrik alladzi la yabqumahu idrok. Tidur yang nyenyak, ya, tidur pulas ya, yang tidak tersisa ya bersamanya kesadaran. Jadi tidak ada lagi kesadaran dalam apa namanya tidur tersebut ya. Nah, ini merupakan apa namanya hasil ya, tahqiq ataupun hasil pilihan dari berbagai pendapat ulama, dan ini insya Allah yang lebih kuat ya dari apa namanya permasalahan tentang tidur ini ya, apakah dia membatalkan wudhu ataukah tidak. Nah, jadi tidak mutlak ya tidur, tapi tidur tertentu. Nah, kriterianya ya adalah tidur pulas yang tidak ada kesadaran. Ya, ini dikuatkan ya oleh penulis apa Syekh Fikih Sunnah dan juga para ulama lain ya dalam apa namanya Fikih Sunnah Said Sabiq ya, kemudian juga oleh para ulama lain ya, oleh Syaukani misalnya, Sonani, Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani ya, dan lainnya ya, dan banyak ya para ulama lainnya yang kemudian berkesimpulan ya menguatkan pendapat ini ya, kesimpulan ini ya. Di sini dijelaskan italafatil asarul ladatu fil wudu'i minan naumi. Ya, beragam berbeda asar-asar yang datang ya ataupun yang terdapat ya dalam wudu minan naumi dari tidur ya, atau karena tidur ya. Min di sini bisa ditaklil wudu oleh karena apa? Wudu oleh karena tidur. Wa ta'aradat zawahiruha, dan bertentangan secara zahirnya. Wa hunaka haditsu yadulu zahiruha ala annahu laysa fi naumi wudu'un aslan. Ya, di sana ada maksudnya ada hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan bahwa tidak ada wudhu dalam tidur ya, apa namanya secara asalnya ya, atau sama sekali gitu ya. Wa uhra yujibu zahiruha ananuma ada sunnah. Ada juga hadis-hadis yang lain yang secara zahirnya menuntut bahwa tidur itu adalah hadas. Jadi ini secara zahirnya bertentangan ya. Fadhabal ulama'u fiha madhhabaini.
para ulama berpendapat kepada dua pendapat, kepada dua madhab. Ya, madhab al-jam'i wa madhab tarjih secara umum ini ya. Jadi secara umum eh, pendapat atau sikap ya para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang secara zahirnya ya, bukan secara hakikatnya, secara zahirnya bertentangan karena secara hakikatnya kan tidak mungkin ya bertentangan antara hadis itu. Makanya dia harus apa disikapi ya bagaimana cara menyikapinya. Nah, secara umum ada dua ya cara ya yaitu madhab jami dan madhab tarjih ya atau thariqatul jami dan thariqatul tarjih ya. Kalau jami ini berarti dikompromikan. Dalil tersebut dikompromikan ya digunakan dua-duanya yang terlihat bertentangan itu lalu ditarik kesimpulan ya hasil dari kompromi tersebut. Nah, yang kedua tarji. Nah, kalau tarji itu menguatkan salah satunya, ya artinya yang apa memenangkan ya salah satunya ya, jadi kuatkan. Nah, sedangkan yang lainnya dilemahkan atau tidak digunakan gitu ya. Jadi dipilih salah satu. Nah, itu tarji ya. Ini dalam pembahasan ilmu usul fikih ya, saya dibahas dalam menyikapi dalil-dalil yang bertentangan. Ta'arudul adillah ya dalam pembahasan usul fikih ada ta'arudul adillah ya secara umum kan ada empat cara ya ada thariqatul jam'i, thariqatul tarjih, thariqatul naskhi dan thariqatul tawakkuf. Ya, faman dhahaba madhhab tarjih imma asqatal wudu'a min an-nawmi mutlaqan wa qala laysa bihadasin wa imma aujabahu mutlaqan wa qala an-nawmu hadas. Nah, orang yang berpendapat berpegang ya kepada madhab tarji menguatkan salah satunya ya berarti kan di sini ada dua ya dari madhab tarji ini ada dua kelompok ya yaitu eh, bisa jadi ya atau ada yang menggugurkan wudhu dari tidur secara mutlak ya artinya tidak membatalkan wudhu ya kalau walaysa bihadas ya, bukan hadas berarti ini menguatkan hadis yang mengatakan tidur bukan hadas ya tidak membatalkan wudhu. Nah sebaliknya imma wajabahu mutlaqan ya ada yang sebaliknya yang menguatkan bahwa tidur itu hadas yang membatalkan wudhu secara mutlak ya jadi yang berpegang kepada tarjih ya muncul dua kelompok. Waman dhaba madhabal jam'i qala annahu laysa hadasan wa innama huwa mazinnatun lil hadasi. Nah, orang yang berpendapat ya memegang madhab ya atau thariqah ya jami mengkompromikan, nah, dia mengatakan tidur bukan hadas, dia adalah mazinnatun lil hadas, ya yang menjadi apa namanya kemungkinan besar ya mazinah bisa menimbulkan hadas. Jadi bukan hadas itu sendiri, tapi potensi ya untuk adanya hadas. Ya, karena kan orang tidur tidak sadar, sangat berkemungkinan gitu ya mazina untuk keluar hadas ya khususnya keluar kentut ya angin. Kalau orang tidur itu kan nggak kerasa. Nah, yang Thariqatul Jami juga berbeda pendapat juga. Ya, jadi cara mengkompromikannya bagaimana gitu. Ya, wa haula talafu fi sifatin naum. Mereka berbeda pendapat dalam sifat tidur ya atau karakteristik tidur yang seperti apa ya alladzi yajibu minhul wudu yang wajib wudu darinya. Fahadi salah satu masalika lil ulama. Ini ada tiga eh, metode ya tiga cara ya bagi para ulama. Nah, tafarru amina dari tiga itu kemudian bercabang menjadi sama niatu akwalin ya menjadi delapan pendapat ya wahiyah. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Muhalla ya Ibnu Hazm, Al-Istidkar, Ibnu Abdul Bar ya.
Al-Ausad, Ibnu Munzir ya, Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Asqalani, Syarah Muslim yang lainnya, Nailul Autar. Nah, yaitu apa ya yang delapan. Yang pertama, ini memang cukup lengkap ya dan rinci ya kitab Sahih Fiqh Sunnah ya. Tentu lebih luas pembahasannya dibanding dengan Fiqh Sunnahnya ya. Kalau Fiqh Sunnahnya lebih ringkas ya. Nah, al awalu yang pertama, anau mulayan kudu layan kudu wudu mutlakon. Tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini yang mentarjih ya. Wa huwa makinan jama'ati minas sahabati. Nah, ini diceritakan atau diriwayatkan dari sekelompok sahabat, minum diantaranya Ibnu Umar wa Abu Musa al-Asy'ari ya. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair ya. Wa makhul ya wa Ubaidah as-Salmani wal Auza'i wa ghairi. Nah, selain mereka wa hujjatum dan hujah mereka ya dalil atas pendapat ini yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala uqimatis shalat, didirikan sholat wa Nabi SAW yunaji rojulan. Nabi eh, apa namanya berbicara ya secara rahasia kepada seorang laki. Falam yazal yunaji, beliau masih terus berbicara ya dengannya atau berbisik ya hatta nama ashabu, sampai para sahabatnya tidur. Jadi Rasul mungkin ya ada hal penting ya diobrolkan secara rahasia dengan seorang laki itu. Ya, sampai para sahabatnya tertidur, sumaja fasolabi. Kemudian beliau datang, lalu beliau mengimami mereka. Solabi itu artinya mengimami. Nah, ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Redaksi pada Muslim. Ya, itu yang pertama ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat tidur ya, sampai tidur nungguin Nabi. Lalu Rasul mengimami dan para sahabat tidak wudhu lagi gitu. Ini menunjukkan tidur berarti tidak membatalkan wudhu. Ini kan baru satu dalil ya, satu jenis yang dalil. Yang kedua, wan kota ada takola dari kota ada dia berkata, sami itu Anasan yakul. Aku mendengar Anas berkata, karena sahabu Rasulullah SAW, ya namun semua salun walai tawadun. Para sahabat Rasulullah SAW itu ya tidur, kemudian sholat dan tidak berwudu. Wala aku tuh sami itu min Anas. Apa sami tahu min Anas. Apakah kamu mendengarnya dari Anas? Ya, qala i wallah. Dia mengatakan itu artinya naam, ya. Wallahi demi Allah. Nah, ini juga sahih dalam sahih Muslim ya, Tirmizi. Wa fil abdin dan dalam satu lafaz yang tadiruna salat fayan asuna ta tahfiqu rusum. Dalam satu redaksi, mereka menunggu sholat sampai lalu mereka ngantuk ya hingga kepala mereka itu apa namanya terangguk-angguk gitu ya. Jadi ngantuk. Cuma yakumun lalu mereka berdiri ila sholat ya kepada sholat. Ini juga jelas ya mereka tertidur ya mengantuk ya sampai kepalanya apa namanya terangguk-angguk ya dan mereka tidak berwudu lagi. Nah, kemudian dalil yang ketiga hadis Ibnu Abbas, qala dia berkata bitu indah halati Maimunah, aku bermalam ya, menginap ya pada bibiku yaitu Maimunah, istri Rasul ya. Artinya bersama dengan Rasul ya di rumah apa Maimunah dan ada Rasul ya malam itu kan. Faqama Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bangun, maksudnya sholat malam. Fakum tu ila janbihil Aisyari, ya aku berdiri di sisi kirinya,
Fakhadha biyadi, lalu beliau mengambil tanganku, faja'alani min syikil aimani. Lalu beliau menjadikanku di sisi kanan ya. Jadi ini menunjukkan apa dalam sholat berjamaah ya, kalau dua orang ya antara imam dan makmum, maka posisi makmumnya itu di sebelah kanan dan sejajar ya, dan sejajar ya, tidak harus ada di belakang. Jadi kalau berdua itu sejajar posisi imam dan makmumnya. Jadi oleh Rasul ditarik gitu dari apa, sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan. Nah, faja'altu idza eh ya, agfa itu atau ufid ya. Bentar. Agfa itu ya, agfa itu ya. Ya, apabila aku apa namanya terlelap lah ya. Yahudu bisa fatihut ini, beliau mengambil sama itu kan apa artinya lemak ya. Maksudnya ini ya, telinga ini kan yang bawah ya. Apa ya istilahnya ini? Daging yang di bawah telinga ini jadi dijewer lah gitu ya, dipegang oleh Rasul ketika Ibnu Abbas mengantuk. Jadi dipegang ya oleh Rasul ya, apa namanya, telinganya. Daun Telinga telinga mungkin satu. apa? Daun telinga bukan? Daun telinga yang di bawah ini ya, namanya apa namanya? Daun telinga yang daging yang di Apa ya? bawah ini. Syahmah itu kan secara artinya kan lemak ya. Ini maksudnya yang bawah ini. Ya, jadi dipegang oleh Rasul ya, maksudnya supaya tidak tidur, tidak mengantuk. Ya, fuqala fasala ihda asyrata rakaatan ya. Eh, dia mengatakan Ibnu Abbas ya, lalu Rasul sholat 11 rakaat. Nah, ini sholat malam ya. Ini menunjukkan sholat malam yang dilakukan oleh Nabi itu 11 rakaat. Dengan jelas ya hadisnya. Baik dari Ibnu Abbas termasuk dari Aisyah ya kan. Aisyah kan jelas ya mengatakan Rasul itu apa namanya, la yazidu ya makana yazidu ya fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan. Rasul itu dalam sholat malam tidak menambah, tidak lebih ya, baik di rumah atau di yang lainnya dari 11 rakaat ya. Nah, Ibnu Abbas pun menyebut di sholat malam yang bersama Ibnu Abbas itu juga 11 rakaat. Ya, ini sahih ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wajul istidlal ya, sisi pendalilan ya dari hadis ini adalah Ibnu Abbas tertidur ya, apa, waktu sholat malam itu, dan oleh Rasul dipegang ya telinganya ya, apa, daun telinganya ya. Nah, itu supaya tidak tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu ya harusnya ya berhenti ya sholatnya dan wudhu gitu ya. Tapi ini tidak, jadi melanjutkan sholatnya. Yang keempat, hadis Ibnu Abbas fi mabitihi, ini masih sama ya dengan yang ketiga. Eh, dalam apa menginapnya Ibnu Abbas itu indah Maimunata ya, di rumah Maimunah. Wafi, dan di dalamnya ada redaksi ya, ada perkataan sumana Rasulullah salam. Nah, kalau ini Rasul ya, kalau tadi kan Ibnu Abbasnya ya yang tertidur. Nah, kalau ini menceritakan Nabi tidur ya, maksudnya setelah sholat apa malam itu Rasul tidur ya, tiduran. Bahkan tidurnya pun hatta samitu ghati tohu au khoti tohu.
hingga aku mendengar apa namanya mendengkur, ya, dan mendengkur Rasul ketika tidur itu ngorok gitu ya. Jadi mendengar apa mendengkurnya itu. Nah, summa sholaja ila sholat. Kemudian beliau keluar ya melaksanakan sholat, ya sholat subuh ya. Wafil abdin, dan dalam satu lafaz summa kamu sholat walam yatawaddo. Ya, nah, kemudian beliau bangun lalu sholat dan tidak berwudu lagi. Ya, nah, ini menunjukkan tidur tidak membatalkan wudu ya. Buktinya Rasul tertidur bahkan sampai mendengkur, ya tidak berwudu lagi. Ya, nah itu yang pertama ya, pendapat pertama. Nah, tentu itu baru dari satu sisi dalil ya. Karena nanti ada hadis yang justru menunjukkan batal. Nah, makanya nanti yang lebih kuat itu dikompromikan ya, dan apa nanti kriteria tidurnya ya, seperti yang tadi sudah disimpulkan ya. Jadi, asan yang kedua, an-naumu yang kudul dua mutlakon. Tidur itu membatalkan dulu secara mutlak. Nah, ini sebaliknya. Lafar kombaina qalilihi wa kasirihi, tidak berbeda ya antara sedikit ya, tidur yang sedikit dan juga yang banyak. Wa huwa madhabu Abi Hurairah. Ini adalah madhab Abu Hurairah, Abi Rafi, Urwah bin Zubair ya. Ini kan pendapat ada sebagian sahabat ya, tabi'in ya, atau Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, ya Sa'id bin Musayyib, Zuhri ya, Syahabuddin Az-Zuhri ya, wal Muzani ya, muridnya Imam Syafi'i, Ibnu Munzir wa Ibnu Hazmin ya, Ibnu Hazm ya, Az-Zahiri ya, mazhab Zahiri. Wa huwa ikhtiyarul Albani. Ini adalah pilihan Syekh Nasiruddin Al-Albani ya. Dalilnya yang pertama, li hadis Sofwan bin Asal ya. Berasal hadis Sofwan bin Asal qala kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala hifafina. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita ya apabila kita itu safar untuk mengusap di atas hub-hub kita ya, hub sepatu yang menutupi anggota wudhu ya, kaki ya, menutupi sampai mata kaki ya. Itu kan ada keringanan ya untuk diusap ya, tidak dicuci. Ya ada keringanan ya. Terutama memang kalau ada kesulitan ya, perjalanan misalnya. Dan ketika sholatnya tentu tidak dibuka gitu ya. Kalau diusap di atas sepatu hub waktu sholatnya tidak dibuka. Ya kalau dibuka ya justru kemudian jadi batal kan. Ya harus berwudu lagi. Walananziuha salah satu ayamin, dan kita tidak melepaskannya ya selama 3 hari. Maksudnya waktu safar ya kan, karena kan waktunya mengusap di atas sup ini untuk musafir 3 hari ya, 3 malam. Untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, baik itu dari buang air besar ya, buang air kecil, kencing dan tidur, kecuali dari janabah ya, dari junub. Ya, jadi maksudnya selama 3 hari itu ya, pan tentu kan selama 3 hari pasti ya orang itu kencing ya, dan juga kemungkinan besar ya dia buang air besar ya selama 3 hari itu, dan tentu tidur ya. Nah, hal-hal ini tidak apa namanya, tidak menjadi sebab untuk dibukanya hub tadi gitu. Jadi tidak masalah
Ya, buang air besar, buang air kecil, tidur, ya tidak dibuka sepatunya itu, ya tidak dibuka dan masih selama 3 hari 3 malam itu boleh diusap di atas apa sepatu ya pada saat wudhu itu tidak perlu dibuka. Nah, kecuali kalau junub. Ya, kalau junub ya tentu harus dibuka ya karena kan dia harus mandi. Maka harus dibuka ya apa sepatunya atau kupnya itu. Nah, qalu fa amma salam kula naumin walam yakhussa qalilahu min katsirihi. Ya, mereka mengatakan ya yang berpendapat ya dengan pendapat ini Rasul menyebutkan secara umum ya seluruh tidur dan tidak menghususkan yang sedikitnya dari yang banyaknya ya wala halan min hal dan juga tidak menghususkan satu kondisi ya dari kondisi yang lain wasawa baina wa bainal ghaid wal baul dan menyamakan antara tidur dan buang air besar dan buang air kecil. Ya, kalau buang air besar, buang air kecil kan itu jelas-jelas hadas ya, membatalkan wudhu. Nah, di sini tidur disejajarkan ya, jadi tidur disejajarkan dengan buang air besar, buang air kecil yang itu hadas. Nah, berarti menunjukkan tidur juga hadas begitu. Ya, ini disebut dengan dalil iktiron ya. Jadi dalil iktiron menyebutkan secara berbarengan menunjukkan hukumnya sama gitu. Jadi tidur disebutkan secara muktarinan ya, iktiron secara berbarengan dengan buang air besar, buang air kecil yang menunjukkan hukumnya sama ya, sama-sama apa membatalkan wudhu. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Asy-Syaukani ya dalam Nail Autor. Ya, ini menjadi dalil ya hadis ini bagi orang yang mengatakan ya tidur itu menjadi sebab batalnya wudhu. Ya, seperti yang saya tulis di makalah saya yang sudah pernah di-share ya tentang yang membatalkan wudhu itu. Nah, yang kedua, nah itu sorry ya, kalau yang pertama jelas ya karena itu apa diriwayatkan oleh Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah ya dan juga bisa dilihat di kitab Al-Irwa ya, maksudnya Irwaul Ghalil ya karya Al-Albani ya, Tahrij Hadis. Nah, yang kedua, dalil yang kedua walima tapi ini dhaif ya. Walima ruyan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW dari Nabi SAW al ainani wika usahi pemenang falyatawaddo. Ya, kedua mata itu adalah wika itu artinya benang ya, benang ya ataupun tali yang mengikat kirbah ya di sini dijelaskan. Ya, kalau sahinya sendiri dubur ya, sahi itu artinya dubur. Nah, wika itu haid ya, tali atau benang aladi yurbatu bihi famul kirbah ya yang diikat dengannya mulut kirbah itu wadah air ya yang terbuat dari kulit. Jadi, wadah air yang terbuat dari kulit. Kirbah itu ada apa? Ada mulutnya ya. Ada mulut ya, famul ada mulutnya. Nah, itu diikat dengan tali gitu. Nah, di sini dalam hadis ini ya walaupun dia apa dhaif ya. Fajar yakul lain misal wika lil kirbah ya menjadikan orang yang terjaga ya melek ya matanya melek ya tidak tidur itu seperti benang bagi kirbah tadi ya tali bagi kirbah tadi. Ya, faidana matil ainu istatlaqa dalikal wika wa kana min hadas. Ya, apabila matanya tidur maka tali tersebut jadi terlepas gitu ya. Maka darinya lah muncul hadas. Jadi mata ya meleknya mata itu ibarat tali yang mengikat apa dubur gitu ya. Jadi bisa mengontrol ya ketahuan gitu ya
bahkan bisa bisa juga menahan untuk tidak buang angin ya. Tapi kalau orang tidur itu ibarat talinya itu terlepas gitu ya. Sehingga ya dengan mudah untuk keluar angin gitu ya dari dubur itu. Jadi itu makna ya dari hadis ini. Nah, maka siapa yang tidur maka berwudu. Nah, cuman hadis ini doib ya sehingga tidak bisa dijadikan hujah ya. Nah, jadi ini diriwayatkan Iya. oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang selainnya. Nah, dia doib. Yang lebih kuatnya doib. Nah, ini nanti bisa dilihat ya entah jalan hadisnya ya. Jadi yang lebih kuat memang hadis ini doib walaupun dihasankan oleh Al-Albani ya. Ya, walaupun dihasankan. Makanya kan beliau berpegang kepada batal ya secara mutlak. Ya, tapi yang lebih kuat ya itu nanti bisa dikaji lah dalam ilmu apa tahrij hadisnya ya. Yang lebih kuat insya Allah ini doib ya hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Dalil yang ketiga hadis Aisyah anna Rasulullah SAW qala bahwa Rasulullah SAW bersabda inna laisa adukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yataba anhu naumu. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dan dia dalam keadaan sholat, maka tidurlah ya sampai hilangnya tidur. Ya maksudnya sampai Hilangnya hilangnya. ngantuk tuh. Iya iya sampai Sam- hilangnya sam- Sampai ngantuk. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubu nafsahu. Karena salah seorang dari kalian apabila sholat dan dia mengantuk, dia tidak sadar ya, tidak tahu ya, dan apa namanya, barangkali saja dia beristighfar lalu mencela dirinya gitu ya. Kan orang apa namanya lagi sholat ngantuk itu kan akhirnya kan dia apa mencela dirinya nyesal gitu kan. Kenapa? Mengantuk gitu kan ketika tidur. Ya jadi kalau ngantuk ya tidur dulu ya jangan diteruskan sholatnya. Nah ini juga dijadikan dalil ya oleh pendapat ini ya. Apa namanya yang mengharuskan wudhu ya karena tidur itu. Wa qad istadalla bil Bukhari fi sahih dan Imam Bukhari berdalil dengannya dalam sahihnya ala ijabi wudhu minan naumi. Ya atas wajibnya wudhu dari tidur ya. Nah, waladhi yadhar li dan yang lebih kuat ya bagiku anna fil istilaf fi ala dzalika nadharan bahwa dalam beristilah dengan hadis ini ya terhadap hal itu terhadap wajibnya wudhu dari tidur ya ada nazar ya perlu ditinjau ulang perlu diamati lagi maksudnya istilah ini kurang tepat gitu ini bahasa halus ya fihi nazar ini bahasa yang halus untuk menunjukkan bahwa istilah itu tidak tepat gitu ya. Fa'inna jalal ilati min al-insirafi min as-salati li ajri naumi hiya khasyatu an yadu ala nafsi. Ya, karena menjadikan ilat alasan ya dari apa namanya berpaling atau berhenti ya dari sholat ya menghentikan sholat ya. Jadi alasannya apa? Kenapa ketika ngantuk itu udah berhenti aja sholatnya, jangan diteruskan. Itu karena apa? Karena apa karena tidur tadi itu yaitu apa khawatir dia berdoa yang buruk terhadap dirinya tadi ya mencela dirinya ya atau berbicara dengan yang tidak dia ketahui yang tidak sadar ya maksudnya membaca ya jadi dalam sholat kan ada bacaan-bacaan ya karena orang tidur ya dia tidak menghayati tidak sadar atas bacaannya wa alla yaduru qalbu wa alla eh, yuhdiro ya. Ya, dia tidak menghadirkan hatinya
qalbahu ya fayan tapi khusyuk maka menjadi hilang kehusuan. Wa hadza la ta'alluqa lahu bil wudu'i minan naum. Ini tidak ada kaitannya dengan wudu dari tidur ya, atau karena tidur baru bamisalan qailun bi ada minak di binaumi. Ya, bahkan bisa saja orang-orang yang berpendapat atau orang berpendapat berdalil ya dengan hadis ini apa dengan tidak batal wudhu ya karena tidur. Jadi maksudnya ya kurang tepat dengan berdalil dengan hadis ini ya karena kan ya hadis ini Rasul menyuruh untuk jangan lanjutkan sholat ya kalau ngantuk ya kalau tidur ya di dalam sholat. Nah alasannya karena bukan karena batal wudhunya gitu ya tapi karena kalau mengantuk ya apalagi tidur ya dia tidak khusyuk ya tidak sadar dalam sholat itu bahkan bisa mencela dirinya sendiri. Jadi bukan karena batalnya memang lebih jelasnya seperti itu kan ya lebih jelasnya seperti itu. Ya mungkin Imam Bukhari apa namanya melihat ya hal-hal yang lebih lebih tersembunyi gitu ya, istilahnya itu tidak hal yang jelas karena ya hadis yang apa eh istilah yang jelasnya itu kan tadi ya bukan karena batalnya wudhu ya mungkin Imam Bukhari mengambil hal yang tersembunyi gitu dari istidlal dari hadis ini. Ya, tentu kan hal yang lebih jelasnya yang lebih kuat ya untuk diambil sebagai istidlal ya. Yang keempat ya qalu alul ilmu mujmi'un ala jabiru ala manzal akluhu. Ya, mereka mengatakan para ahli ilmu itu sepakat ijma atas wajibnya wudhu terhadap orang yang hilang akalnya bijununin baik dengan gila au ugmiya alaihi atau pingsan ala ayah halin karena dzalika minhu ya dengan kondisi apa saja ya darinya fakadzalika naim begitu juga yang tidur. Jadi ini menyamakan mengkiaskan seperti halnya orang yang hilang akal ya itu kan para ulama sepakat batal wudunya. Nah, tidur juga kan sama gitu. Jadi menyamakan mengkiaskan. Itu dalil yang keempat. Tidak ada empat ya. Jadi dalil bagi orang yang mengatakan tidur itu membatalkan wudhu. Nah, tentu kan jelas ya tadi yang pendapat pertama dari hadis-hadisnya jelas, sahih, menunjukkan tidak batal. Nah, ini juga hadis apa yang pendapat yang kedua juga ada yang menunjukkan sebaliknya itu batal. Nah, karena dua-duanya ada dalil, maka yang lebih baik dikompromikan gitu ya. Nah, salisu yang ketiga kasiru nom yang kudu bikuli halin wa qalilu la yang kudu. Nah, ini berarti mengkompromikan. Ya tidur yang banyak membatalkan ya dengan kondisi apapun, dengan setiap kondisi dan tidur yang sedikit tidak membatalkan. Wahada qaulu Malik. Ini adalah pendapat Malik wariwayatun an Ahmad. Ya satu riwayat dari Imam Ahmad wabi qala Zuhri ya berpegang juga ya dengan pendapat ini ya Zuhri Robi'ah ya Robi'atul Rai ini gurunya Imam Malik. Wal Auza'i ya Auza'i juga mandiri ya secara ijtihad ya makanya ya, madhab tersendiri madhab Al Auza'i ya. Ya cuman tidak ada pengikut yang meneruskan ya madhabnya. Ya tapi pendapatnya ya banyak ya juga dinukil ya dalam permasalahan fikih. Waqad hamalu hadis Anasin fi naumi sahabati ala naumil khalid.
Ya, mereka mengarahkan ya hadis Anas dalam tidurnya sahabat itu kepada tidur yang sedikit ya. Tadi kan dalam hadis-hadis ya di pendapat pertama kan jelas ya ada hadis-hadis para sahabat tidur ya sampai terangguk-angguk ya kepalanya ya ketika menunggu sholat lalu mereka sholat tanpa wudhu lagi. Nah itu diarahkan bahwa itu adalah tidur yang sedikit. Ya, wastadalu bi hadis Abu Hurairah dan mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah man istahaqqal naum faqad wajaba alaihi wudu. Ya, siapa yang apa tidurnya itu istahaqqo ya, jadi betul-betul tidur ya, maka wajib atasnya wudu. Ya, ini sahih secara mauquf pendapat Abu Hurairah ya, berarti bukan sabda Nabi ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya dalam Musannaf ya Abdul Razak Sanani ya. Mauquf dengan sanad yang sahih dan ada juga secara marfu tapi tidak sahih ya sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Ilah ya dan juga dilihat dalam kitab Ad-Dhaifah ya mungkin silsilah Dhaifah ya Syekh Albani ya. Jadi ini mauquf kepada Abu Hurairah. Soalnya anu mauquf alaih ya. Wa hadis Ibnu Abbas wajabanum ala kulli naim illa man fiqara ra'suhu khafqatan aw khafqataini. Ya, wajib apa wajib manum ala kulli naim. Mungkin wajib wudhu ya harusnya ya wajib wudhu ya bagi setiap yang tidur kecuali kalau hanya eh, apa terangguk atau manggut gitu ya kepalanya satu kali atau dua kali. Tapi ini doib ya hadis riwayat ini. Nah itu yang ketiga ya jadi banyak dan sedikit ya dibedakannya. Yang keempat layan kudu naumu illa ida nama mutajan au mutakian. Tidur tidak membatalkan kecuali apabila tidurnya itu berbaring atau bersandar ya, menyender. Wa man nama ala hayatin min hayati salat. Ya, adapun orang yang tidur dengan kondisi dengan suatu kondisi ya dari kondisi-kondisi sholat karok nih seperti orang yang ruku, wasaji di sujud, wal qaim ya berdiri, wal qaid dan duduk fala yang taqidu wuduhu maka wudunya tidak batal sawaun kana fi sholat aw lam yakun sama saja baik dalam sholat ataupun bukan dalam sholat bahwa qaulu Hammad ini adalah pendapat Hammad ya Sauri ya Abi Hanifah dan para sahabatnya Daud ya Zahiri qaulun lisabila satu pendapat bagi Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau yang keempat nih kriterianya berbaring atau bersandar. Hujah mereka ya diriwayatkan dari Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa laman nama jalisan wuduun atayatu ajan bang." Tidak ada wudhu bagi orang yang tidur sambil duduk hingga ia membaringkan badannya. Wahwa doib layasi. Nah ini doib tidak tidak sah ya tidak sahih. Hadis ini doib. Hadis Anas dari Nabi SAW, Ina idza nama abdu fi sujudi bahallahu ta'ala bihi al malaikata. Apabila seorang hamba tidur dalam sujudnya, Allah berbangga ya dengannya kepada para malaikat. Ya, dia mengatakan Allah berfirman ya unduru ila abdi. Lihatlah kepada hambaku ru indi wa jasadu fi taati. Ruhnya ada padaku dan jasadnya dalam ketaatan kepadaku. Ya, tapi ini juga doib ya, di sini doib. Wa qasu saira hayatil musalli ala sujud.
Ya, mereka mengkiaskan seluruh kondisi orang yang sholat terhadap sujud. Karena yang disebut dalam hadis ini kan sujud ketika tidur, ketika sujud tidur gitu ya. Nah, maka kondisi lain dalam sholat yaitu ruku, berdiri, duduk, ya itu sama. Gitu ya. Kutu bahwa dhaiful isnad ini sanadnya dhaif kalau baiknya cuma laisa fi annahu la yahruju min sholatihi. Ya, kemudian tidak ada padanya bahwa dia tidak keluar dari sholatnya. Wal qasdu minum maksud darinya insya jika sahih hasana alal abdil muwazib ala sholat hatta yaglibahun naum. Jadi kata Al Baihaqi, hadis tadi tidak menunjukkan hamba tersebut ini kalau sahih gitu ya. Tidak menunjukkan dia tidak keluar dari sholat, artinya tidak menghentikan sholat. Bisa saja eh, tidur sujud lalu tertidur dan dia menghentikan sholatnya gitu, membatalkan sholatnya. Kenapa? Ya, tidak menunjukkan dilanjutkan gitu. Ya, jadi menghentikan sholatnya ya, tetapi ini pujian dari Allah itu adalah kepada seorang hamba yang memang dia menjaga ya, menjaga merutinkan ya, membiasakan sholat sampai tertidur gitu. Ya, tapi hadis itu dhaif ya, tidak bisa dijadikan hujah. Yang kelima lain kudu ilana muraki wasana. Ada juga yang berpendapat tidak batal kecuali tidurnya orang yang ruku dan sujud. Nah, Imam Nawawi menisbatkannya Zahun Nawawi ila Ahmad kepada Imam Ahmad ya. Jadi menisbatkan pendapat ini kepada Imam Ahmad. Wala alla wajahu annahi ataruku sujud mazin lil intiqad. Dan barangkali sisi pendalilannya ya, bahwa kondisi ruku dan sujud itu adalah potensi besar ya untuk batal. Ya, ini pendapat kelima. Keenam, lain kulilana musajin. Ada yang mengatakan tidak batal kecuali tidur orang yang sujud saja. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad juga. Imam Ahmad biasa suka banyak ya riwayat-riwayat. Karena memang ya apa namanya bisa berubah-ubah pendapat itu ya seiring dengan ilmu ya yang didapatkan yang digali oleh Imam Ahmad itu ya. Maka bagi para pengikut Imam Ahmad ya dari riwayat-riwayat yang banyak itu ya mereka memilih mana yang dikuatkan, yang mana yang ditarjih gitu ya dari pendapat Imam Ahmad. Asabi yang ketujuh la yang kudu nom fi sholat bihalin wa yang kudu khorijah. Tidak batal tidak tidur tidak membatalkan dalam sholat dalam kondisi apapun dan batal di luar sholat membatalkan di luar sholat. Oh, ini diriwayatkan dari Abu Hanifah berdasarkan hadis yang telah terdahulu dalam pendapat yang keempat. Jadi kalau dalam sholat tidak batal, di luar sholat batal. Pendapat yang kedelapan yang terakhir ya lain ku idana majalisan memakinan maka ada tahu minal ardi saun fi sholat au kharijuha qala au apa kharijiha ya gitu. Qala au kathura. Tidak batal kecuali orang yang apabila tidur duduk dan apa namanya tempat duduknya itu memakinan maka ada tahu tempat duduknya itu jadi tidak ajeg ya. Jadi bisa ada celah lah ya, ada celah untuk keluar angin gitu ya untuk kentut. Nah, kalau tidurnya seperti itu, nah itu membatalkan. Ya, baik sama saja baik dalam sholat atau di luar, sedikit ataupun banyak. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i li'anna naum indahu laisa hadasan bi nafsihi.
Karena tidur itu bukan hadas ya, pada apa namanya pada tidurnya itu sendiri. Ya, wa inama huwa muazinatul hadas. Nah, dia adalah potensi ya adanya hadas. Qala Syafi'i li ana naim majalisan yaqilu lil ardi fala yakadu yahruju min syai'il lan tabah. Karena orang yang tidur sambil duduk dia apa namanya bergantung ya kepada bumi, kepada lantai. Maka hampir saja fala yakadu yahruju min syai'. Maka hampir keluar ya darinya sesuatu kecuali kalau dia apa namanya bangun atau apa dia terbangun melek. Fahtaru Syaukani ini dipilih oleh Imam Syaukani qultu wal qailun bi hadzal qaul hamalu hadis Anas bin Abi Syab ala anum kanu julusan. Apa berarti pendapat yang ke dalamnya maksudnya kalau tidurnya duduk ya ini apa tadi kurang tepat jadi kalau tidurnya duduk tidak batal karena orang yang duduk berarti kan dia bergantung atau berpegang bersandar kepada lantai jadi ajeg ya jadi kalau orang duduk itu jadi tidak ada celah ya jadi tidak ada celah untuk keluar angin kalau tidurnya sambil duduk ya, jadi ini batasannya atau kriterianya adalah dengan duduk. Kalau tidurnya kondisi duduk tidak batal. Nah, berarti kalau selain duduk ya, berbaring ya atau yang lainnya, berarti itu dianggap membatalkan. Jadi kalau karena orang yang tidur sambil duduk itu dia bersandar kepada bumi itu dan hampir tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Hmm. Ya kecailan tabalau. Ya kecuali kalau dia apa namanya bangun ya. Nah ini yang dipilih oleh Syaukani ya kata penulis ya, orang yang berpendapat dengan pendapat ini mereka mengarahkan jadi ya, tidurnya sahabat tadi itu ya bahwa mereka duduk. Nah tetapi sebenarnya ini lemah juga pendapat ini lemah. Kenapa? Karena jelas justru di redaksi lain di riwayat lain jelas mereka tidak hanya duduk tidurnya. Ya, makanya di sini dikatakan wa qad raddahu al-Hafidz fil Fathi. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya apa, membantah. Ya, jadi dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ya. Dia mengatakan lakin fi Musnad Al-Bazzar bisnad sahih ya, tapi dalam Musnad Al-Bazzar dengan sanad sahih fi hadza hadis dalam hadis ini fayadauna junubahu mereka membaringkan badan mereka faminuman yanam tsumma yakumuna ila sholat. Di antara mereka ada yang tidur lalu berdiri pada sholat. Nah, jadi kriteria duduk itu terbantahkan dengan riwayat ini. Justru faktanya sahabat yang tidur itu bukan hanya duduk, ada juga yang berbaring. Ya, ada juga yang berbaring. Nah, buktinya yang berbaring itu juga tidak wudhu lagi. Nah, berarti bukan itu ya kriteria yang lebih tepat. Nah, maka yang lebih tepat apa kriterianya ini? Ya, arroji yang lebih kuat. Ana nauma mustagriqa alladzi laisa mahu idrak. Ya tidur yang pulas yang tidak ada lagi kesadaran gitu. Jadi patokannya itu tidurnya terserah mau duduk mau berbaring yang penting orang itu pulas tidur nggak ada lagi kesadaran dalam kondisi apapun.
Ya, jadi bukan apa namanya, bukan posisi tidurnya yang jadi patokan. Ya, tapi apakah masih ada kesadaran ya, ataukah tidak? Karena bisa jadi orang yang berbaring pun ya bisa jadi masih ada kesadaran gitu. Bahkan orang yang seperti yang pada Nabi tadi, eh, apa, mendengkur ya, ngorok dalam tidurnya bisa jadi masih ada kesadaran, ngorok sekalipun. Nah, ini sebagaimana dijelaskan ya oleh para ulama. Ya, bihai sulai suruh sahibu bila suat, di mana orang yang tidur itu tidak menyadari suara, tidak sadar suara di sekelilingnya. Gitu ya. Au bisukuti sayin miadai, atau dengan jatuhnya sesuatu dari tangannya. Ya, kalau orang yang masih ada kesadaran ketika dia megang sesuatu ya, ketiduran, ada yang jatuh dari tangan itu sadar dia. Ya, misalnya megang HP gitu ya, megang HP kan ketiduran, jatuh, itu sadar. Itu masih ada kesadaran. Ya, sambil baca gitu ya, misalnya sambil baca di HP ketiduran ya. Ausailan urikihi, nah, atau mengalirnya, liurnya, wana widalik. Jadi apa namanya, mengalir air liurnya dia sadar gitu ya. Dan yang semacamnya. Faina munakirun lil wudu, ya. Jadi kalau memang tidak ada kesadaran sama sekali terhadap hal-hal tersebut, itu membatalkan wudu, lianu madinatul hadas, karena dia adalah yang apa namanya, berkemungkinan besar untuk hadas. Sawaun kana, nah, sama aja, baik dia berdiri, duduk, ya, berbaring, ya, atau ruku atau sujud. Lafar qabaina syai'in, tidak ada beda ya dari hal ini. Fa in kana ashabul qaulil awal ya'nuna atau yu'nuna, ya'nuna, ya'nuna, ana ya'ni ya. Ya'nuna binaum hadza naum fanahnu maumna. Kalau yang berpendapat dengan pendapat pertama itu, yang mereka maksudkan adalah tidur yang semacam ini ya, maka kita bersama mereka. Sama gitu ya pendapatnya, karena kan pendapat pertama itu mengatakan tidur yang banyak yang membatalkan. Nah, kalau maksud tidur banyak itu yang seperti ini, maka itu yang benar. Waila, dan jika tidak, fanamul yasir wa nuas ala dia suruh nisa bima takoda. Ya, tidur yang yang sedikit itu adalah mengantuk yang orang masih sadar dengan sebagaimana yang telah terdahulu. Layan kudu ala ayyi halin kana, tidak batal dalam kondisi apapun, di hadis Naomi Sahabah ya, berdasarkan hadis tidurnya sahabat tetapi korusuhum, ya, hingga termanggut ya, apa, kepala mereka. Wali hadis Ibnu Abbas di sholatihi, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam sholatnya bersama Nabi itu ya, sholat malam. Wa bihadza tajtamiul adilah kulluhal waridah fil bab walillahil hamdu wal minnah. Nah, dengan inilah maka dalil-dalil itu menjadi menyatu, menjadi serasi ya, terkompromikan satu sama lain ya, seluruhnya dalam bab ini ya. Jadi inilah yang lebih kuat karena memang mengkompromikan di antara dalil-dalil itu ya. Faidah ya, lama kana naum mazinatal hadas al mujib, al apa, ya, al mujibu ya, lil wudu, yang mengharuskan wudu, ukila intiqaduhu ila mutawaddi. Maka di apa namanya, diserahkan ya, batal itu kepada orang yang berwudu bihasbi halatihi binau, dengan sesuai dengan kondisinya dalam tidur. Wa mailibu ala zoni, mana yang lebih kuat dugaannya. Jadi itu kembali kepada orangnya gitu. Apakah dia tidurnya nyenyak ya, pulas sampai tidak ada kesadaran ataukah tidak? Itu kan orang yang tidur yang tahu, tidak dilihat dari posisi tidurnya, tidak. Tapi
apa dugaan orang itu gitu ya. Hanya orangnya yang tahu gitu, apakah dia pulas atau tidak tidurnya. Nah, faidah syaka kalau ragu, ya, orang yang tidurnya itu ragu apakah dia nyenyak atau tidak. Hal naumuhu mimma kudu am laisa yang kudu. Apakah tidurnya itu membatalkan atau tidak? Faladar an la yukam binak di wudu. Yang lebih kuat tidak dihukumi batal wudu di anak toharoh sabitatun biyakin karena suci itu sucinya dia yaitu tetap ya dengan keyakinan fala tazulu bisyaki. Dia tidak hilang dengan adanya keraguan wahada itiyar Syekhul Islam. Ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa, ya, Majmu' Al-Fatawa jadi 21 halaman 230. Ya karena ini sesuai dengan kaidah apa namanya? Kaidah fikih ya al yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Jadi orang itu kan yakin udah wudu. Ya, lalu tertidur. Nah, dia ragu tidurnya itu membatalkan atau tidak. Nah, kalau ada keraguan, nah keraguan itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Yakinnya dia udah wudhu gitu sebelumnya. Jadi memang batalnya wudhu karena tidur itu harus dengan yakin gitu, harus dengan yakin tidurnya itu tadi pulas, tidak ada kesadaran. Gitu. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak membatalkan. Ya. Nah, ini yang keempat sedikit ya apa namanya hilangnya akal baik itu dengan mabuk, pingsan atau gila. Nah, ini membatalkan menurut ijma ya karena hilangnya akal atau kesadaran pada perkara-perkara ini itu lebih kuat daripada tidur. Nah, kalau tidur saja tadi yang tidak ada kesadaran bisa membatalkan wudhu ya apalagi gitu, apalagi orang yang hilang akal, hilang kesadaran ya dengan mabuk, pingsan atau gila. Nah, ini lebih lebih daripada tidur. Gitu ya. Jelas dia membatalkan ya sehingga ini ijma ya sepakati ya oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau tidur kan tadi masih ada perbedaan. Ya, walau alam bisawab mungkin sampai situ dulu ini cukup panjang pembahasan salah tidur. Ya, berikutnya nanti yang kelima itu juga panjang juga ya pembahasannya tentang menyentuh kemaluan, ya, membatalkan wudhu ataukah tidak. Itu panjang ya, cukup panjang rinciannya. Tapi yang lebih kuat tidak ya, itu tidak membatalkan. Adapun perintah untuk berwudhu lagi itu diarahkan kepada sunnah saja. Ya, jadi sunnah saja lebih baik kalau mau wudhu lagi, kalau memegang kemaluan, tapi tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau alam syawab, silakan kalau ada yang ditanyakan. Satu Ustaz bertanya Ustaz. Ya, silakan. Eh, Ya kaitan dengan apa yang telah dijelaskan soal tidur ya. Barangkali kalau untuk kehati-hatian memang tergantung kepada pribadinya ya Ustaz ya. ya, betul. Misalnya walaupun tidurnya sambil duduk, ya biasanya dari maghrib menunggu isya kalau tidak ada kegiatan apa-apa kan nunggu itu. Hmm. Apakah di masjid atau di rumah, terus sambil duduk ketiduran. Hmm. Eh, Kemudian tidurnya ya seperti tadi lah apa namanya eh, ngorok gitu kan atau Ya, istilahnya teh. Nah karena kekhawatiran ah, lebih baik wudhu saja nggak apa-apa Ustaz tapi ya, kalau iya, begitu iya, nggak apa-apa. satu itu ya satu itu yang kedua Ustaz kalau tadi kan dijelaskan kalau kita memang ngantuknya cukup tinggi, maka lebih baik sholatnya diundurkan, ditinggalkan tidur dulu saja, Ya, tidur dulu saja begitu saja.
Hmm. Itu tuh berlakunya apabila menjadi imam atau ketika menjadi makmum juga ditinggalkan saja. Contoh misalnya di bulan Ramadan biasanya akhir-akhir bulan kan suka ada kegiatan apa namanya itikaf gitu kan. Hmm. Nah pada saat mau melaksanakan sholat tarawih itu ngantuknya itu sangat kuat gitu kan. Apakah Ya. itu bisa ditinggalkan saja nanti gitu kan saja. Hmm. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau jadi imam, kalau ketika jadi imam, ya memang pernah saya mengalami ketika sholat subuh gitu kan ya. Kemudian jadi imam Ini untuk. karena saking ngantuknya, kalau waktu baca Fatihah masih masih sadar. Biasanya di tasahud tuh di tasahud karena bacanya panjang sampai ngantuk itu saya lupa. Mungkin jamaah eh, merasa kaget kok lama atau lama Hmm. bacanya gitu. Nah itu sampai ngantuk seperti itu kira-kira batal nggak usah. Ya, ya. Itu saja. Ya, tadi yang pertama apa tadi udah ya. Jadi secara Hmm. secara patokannya kan tadi ya kalau pulas atau tidak ya sampai tidak ada Ya, ya, kesadaran ya, itu ya, ya, berarti ya. batal. Kalau masih ada kesadaran ya Hmm. tidurnya tidak pulas sebenarnya tidak batal. Tapi kalau misalnya dia ingin wudhu lagi ya itu nggak apa-apa ya lebih bagus. Hmm. Ya, kemudian yang kedua, ya betul tadi sesuai dengan apa anjuran Nabi ya SAW. Ya, Kalau kalau memang ngantuknya. ngantuk ya tidur dulu ya, Kuat. apalagi ngantuk berat Hmm. ya mengantuk berat. Apalagi yang apa sholat sunnah gitu ya seperti tarawih Ya, kan itu luas waktunya tarawih ya. bisa Ya, dipikirkan ya di malam hari itu bisa ya. Kalau apa namanya kalau waktunya sempit ya seperti sholat subuh kan ya dia harus berusaha gitu harus berusaha untuk bisa ikut berjamaah ya, dan pada waktunya karena kan dia sempit ya khawatir nanti tidur malah habis gitu keluar waktu. ya, Emangnya untuk sholat subuh harus betul-betul dipersiapkan. Nah kalau ketika sholatnya ada ngantuk-ngantuk seperti tadi ya sebagaimana tadi dijelaskan itu tidak membatalkan sholat. Makanya ya. kan tadi tidak membatalkan sholat sekaligus tidak membatalkan wudhu. Oh ya, Kalau ya. cuma ada ngantuk-ngantuk sedikit tadi itu. Kalau Ya, sampai apa tidak sampai meninggalkan rukun dalam sholat. ya, Jadi hanya terkantuk-kantuk ya lalu kemudian sadar lagi gitu. ya. Nah itu Ya tidak tidak batal. di saat baca tasahud saja ngantuk itu sampai Hmm. yang disadari itu sampai mimpi kan gitu. Sehingga sadarnya itu gitu kan sadar di akhir-akhir oh sadar lagi sholat tapi cepat salam gitu kan. Hmm. Ya, Hmm, insya Allah tidak tidak ya saja. membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Oh, ya Kalau tidak baik. membatalkan Hmm, wudhu kan jelas ya tadi ada juga ya apa namanya dari sahabat ya seperti Ibnu Abbas tadi ketika dan juga apa namanya para sahabat yang lainnya. Ya jadi tidak batal ya kalau tidur karena rata-rata ya dalam sholat orang tidak sampai pulas kan tidurnya. Kalau pulas ya ya, dia ya, tidak sholat kan dia langsung berbaring gitu. Kalau siap. pulas itu. Jadi masih ada kesadaran ya ketika orang tertidur dalam sholat. Ya, jadi wudhunya tidak batal. Nah, sholatnya pun tidak batal kalau memang tidak ada rukun yang ditinggalkan. Ya, kalau Ya, misalnya membuat dia meninggalkan apa rukun ya berarti kan itu. tidak sah sholat tersebut atau rokaat tersebut. Ya, dia harus Iya. mengulang lagi ya sholat lagi. Jadi misalnya karena ngantuk apa namanya dia lupa Sak. ruku Ya, misalnya dia langsung tidak gitu misalnya. Berarti kan ada rukun yang terlewat. ya, Ya, begitu ya. ya. Baik, San. Terima kasih.
Ada lagi silakan. Hmm. Dari saya cukup, Ustaz. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan kita cukupkan ya untuk apa kajian malam hari ini ya. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Ustaz.